Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Tetap semangat ya. Hari ini materi daring kita yaitu tenaga, ruang, dan waktu pada gerak tari. Selamat menyaksikan. Mampu mendefinisikan pengertian tari. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga. Yang keempat, siswa mampu memahami teknik gerak berdasarkan perbedaan ruang, waktu, dan tenaga. Yang kelima, siswa mampu mengkomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, baik secara lisan dan atau tertulis. Agar tujuan pembelajaran dapat tercapai, diharapkan siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Siswa mengamati, mencermati, serta menonton video ini sampai selesai. Sebelum itu, mari kita amati gambar berikut dengan seksama. Gambar yang pertama, gambar yang kedua, dan gambar yang ketiga. Setelah kalian amati dengan seksama, silakan kalian isi tabel berikut ini dalam buku catatan ataupun latihan kalian. Nomor gambar yang pertama, kedua, dan ketiga. Sebutkan nama tarian dan asal daerahnya. Setelah kalian mengamati dan juga menyelesaikan tabel berikut ini, kita lanjutkan materi kita. Makhluk hidup setiap hari melakukan gerak. Gerak merupakan ciri utama dari kehidupan. Gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup mengisi ruang dan waktu. Ketika makhluk hidup bergerak, memerlukan tenaga. Jadi, ruang, waktu, dan tenaga tidak dapat dipisahkan dari gerak. Dalam aktivitas sehari-hari, kita selalu bergerak, dan itu sangat berkaitan dengan ruang, waktu, dan tenaga. Seperti halnya contohnya kita berjalan, bahkan juga menari. Ketika kita berjalan, berarti kita sedang bergerak. Nah, gerak ini disebut juga dengan gerak wadak atau wantah ataupun gerak natural. Nah, contoh lainnya seperti halnya berolahraga, gerak sehari-hari. Ini adalah termasuk gerak wadak atau wantah ataupun natural. Saat kita berjalan, terkadang kaki kita akan melangkah dengan lebar maupun sempit. Inilah yang disebut ruang. Saat kita terburu-buru, seringkali langkah kita akan semakin lebar, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit. Dan sebaliknya, jika kita berjalan santai, maka langkah kaki kita akan lebih sempit, sehingga waktu yang dibutuhkan lebih banyak. Itulah yang dinamakan dengan waktu. Sehingga hubungannya dengan tenaga, ketika langkah kita cepat atau setengah berlari, maka tenaga yang kita perlukan akan lebih besar. Berbeda jika kita berjalan santai, maka tenaga yang dibutuhkan akan lebih sedikit. Nah, apakah kalian tahu apa unsur utama dasar tari? Iya, benar sekali. Salah satu unsur utama yaitu tari adalah gerak. Dalam unsur gerak sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama gerak nyata atau disebut representasional, merupakan gerak yang menirukan aktivitas sehari-hari. Yang kedua yaitu gerak maknawi, yang merupakan gerak yang memiliki makna.
Dan biasanya gerak dasarnya dari gerak sehari-hari, namun diperhalus atau dirombak agar terlihat tidak seperti gerak. Nah, apakah kalian tahu dengan tari? Iya, tari adalah ekspresi jiwa manusia melalui gerak ritmis yang indah. Ini adalah menurut salah satu tokoh, yaitu Sudarsono. Kita sudah mempelajari tentang gerak dan tari. Kesimpulannya, gerak tari merupakan gerak sehari-hari yang sudah mengalami perubahan atau disebut stilasi dari penggarapan atau distorsi, sehingga gerak tersebut menjadi gerak yang ritmis dan indah. Ini adalah gerak tari. Pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar tari adalah gerak. Di dalam gerak mencangkup 3 elemen. Yang pertama adalah ruang, yang kedua adalah waktu, dan yang ketiga adalah tenaga. 1. Ruang. Ruang di dalam tari dapat dibedakan dari ruang yang diciptakan oleh penari dan ruang pentas atau tempat penari melakukan gerak. Jika kamu melakukan gerakan di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Setiap penari melakukan gerakan yang berbeda. Yang kedua yaitu waktu. Waktu pada tari berhubungan dengan cepat lambatnya gerak atau tempo. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Sedangkan waktu yang dibutuhkan selama menari disebut dengan durasi. Yang ketiga yaitu tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi 1. Intensitas berkaitan dengan kuantitas atau jumlah tenaga dalam tarian. Itu kalau berhubungan dengan jumlah tenaga atau kuantitas disebut intensitas. Yang kedua adalah aksen atau tekanan, yaitu tenaga yang digunakan untuk gerakan secara tiba-tiba dan kontras. Yang ketiga adalah kualitas, berkaitan dengan cara penggunaan tenaga atau penyaluran tenaga. Itu adalah kualitas. Untuk tugas uji kompetensi pengetahuan, silakan kalian kerjakan di buku latihan kalian. Untuk teknis pengumpulannya, tunggu informasi dari Ibu. Dari nomor 1, 2, dan ketiga. Untuk tugas uji kompetensi keterampilan, Ibu akan bagikan melalui grup seni budaya. Demikian pembelajaran daring hari ini. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.